Gerald、Quincy 等等。所以，学生们，你们今天好吗？Apakah kalian baik-baik hari ini anak-anak? Sehat selalu? Oke, baik ya. Hari ini Lause akan mengajar kalian bab 5. Kelas 4B, 4C kita gabung karena kebetulan Bu Prapti itu memang belum masuk. Jadi dari pagi Lause akan gabungkan 2 kelas ini. Nah, sekarang anak-anak persiapkan dulu buku kalian. Semua wajib menyiapkan bukunya di bab 5. Bab 5 itu di buku textbook halaman 21. 大家请你们准备你们的课本，然后大家开第21页 dan silakan anak-anak buka halaman 21. Sudah? Lause lihat sepertinya masih ada yang mungkin belum mempersiapkan. Lause kasih waktu 1 menit, 2 menit untuk mempersiapkan bukunya. Buka halaman 21 anak-anak. 请打开21页. Buka bukunya di halaman 21. Lause akan menjelaskan materi bab 5. Kebetulan ini adalah pertemuan yang pertama. Jadi pertemuan pertama itu biasanya sangat penting anak-anak untuk belajar membaca, menguasai kosakata, menguasai contoh-contoh kalimatnya. Baik, anak-anak sudah siap semua ya? 来，我们开始。Bab 5 itu judul temanya adalah 什么时候去中国? Anak-anak, waktu kalian belajar bab 3, itu tentang waktu. 现在几点? Kemudian kalian masuk lanjut ke bab 4. 你今天几点回家? Itu juga masih berkaitan waktu. Jadi bab 3 ke bab 4 itu saling berkorelasi, ada kaitannya. Sama-sama tentang jam, tapi di bab 4 kamu mengucapkan jam beserta dengan aktivitasnya. Nah, di bab kelima, itu juga ada kaitan dengan bab 3, 4, dan 5. Kaitannya di mana? Anak-anak dari judulnya kita sudah tahu. 什么时候去中国? Itu artinya kapan kamu pergi ke China. Nah, yang kita tekankan sini adalah 什么时候. Kalian berarti masih belajar kelanjutan tentang waktu. Tapi untuk bab 5, kita sudah perluas dengan 什么时候. Kapan kamu pergi ke China. Nah, kalau ditanya kamu kapan pergi ke China, tentu kamu akan menyebut nanti berkaitan dengan tanggal, dengan hari, dengan tahun. Betul bukan? Oke, baik. Jadi, anak-anak, tujuan kita belajar bab 5 hari ini adalah kita ingin menguasai kelanjutan kalimat-kalimat yang mengajarkan kita tentang waktu. Ya. Selain itu, kita juga diajarkan pada bab 5 ini untuk menguasai kosakata yang berkaitan dengan kegiatan, misalnya mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu, traveling, negara, seperti itu. Baik, saya Lause akan langsung mulai mengajak kalian melihat dulu kosakata yang ada pada bab 5. Anak-anak, jangan sampai kalian salah membaca pinyin-nya. Jangan sampai salah melafalkan, maka Lause sebagai langkah awal mengajar kalian kosakata pada halaman 24. Silakan kalian buka halaman itu. 大家请打开24页. Sudah? Kalau sudah, Lause akan membaca. Lause membacanya pelan-pelan. Nah, anak-anak boleh mengikuti membaca setelah Lause membaca. Tapi membacanya di tempat masing-masing. Ya, 好，大家先听一听. 先听一听 itu artinya dalam bahasa Indonesia artinya silakan kalian mendengar terlebih dahulu.
Ya, sambil langsung membaca, begitu selesai, kalian boleh membaca supaya bisa melafalkan juga. 什么时候？什么时候来英文做功课？今年中国旅游没有高兴领导北京itu kosakata yang ada pada bab 5. Baik, Lause akan kembali mengulang, sekali ini disertai dengan penjelasan yang singkat. Jadi anak-anak mendengarkan dulu dengan teliti. Nomor 1, 什么 itu artinya apa? Contoh kalimatnya seperti ini. Misalnya seperti ini. Kebetulan Lause lihat ada Shirley di ini, jadi Lause misalnya tanya, Shirley, ni jingtian yao ce sema? Shirley, kamu hari ini mau makan apa? Nah, itu contoh kalimatnya. Sema itu apa? Atau contoh, saya bertanya kepada seseorang, saya tanya, ni jiao sema mingzi? Ya, apa gitu ya. Siapa nama kamu? Gitu. Apa nama kamu gitu. Baik, nomor 2. Shihou. Shihou itu artinya saat atau waktu. Contoh penggunaan kalimatnya seperti ini. 我正在洗澡的时候，有一位朋友来我家. Saat saya mandi, ada seorang teman datang ke rumah saya. Saya ambil contoh kalimat yang mungkin berkaitan dengan kalian. Contoh misalnya, kalau saya lihat ada William. William 吃饭的时候 Vincent Joseph 去他的家. Saat William makan, Vincent Joseph pergi ke rumah dia. Nah, itu contoh menggunakan kalimat kata 时候 saat. Yang ketiga itu 什么时候. 什么时候 itu gabungan dari 什么 sama 时候. Jadi itu diartikan langsung artinya kapan. Saya bertanya kepada Vincent. Saya tanya, Vincent, 你什么时候来我家? Tahu artinya? Artinya tuh Vincent, kamu kapan mau datang ke rumah saya? Kira-kira kalau ditanya begitu, Vincent jawabnya apa? Oke. Vincent, coba kamu boleh buka unmute. Kalau Lause tanya begitu, kira-kira kamu bisa jawab enggak? Jadi, Lause sambil jelasin, Lause coba sambil bertanya dengan kalian secara sederhana. Vincent Joseph, kalau Lause bertanya dengan kamu, Vincent, ini 什么时候来我家? Kira-kira Vincent menjawabnya apa kalau Lause tanya seperti itu? Bisa? Oke, dia tidak bisa, nggak apa-apa ya. Kalau begitu tidak usah dibuka suaranya. Lause lanjutkan. Nomor 4 itu lai. Lai itu artinya datang. Contoh kalimat yang sederhana seperti ini. Shirley, 今天要来老师的家. Shirley hari ini mau datang ke rumah saya. Shirley 今天要来William 的家. Shirley hari ini mau datang ke rumah William. Itu contoh menggunakan kalimatnya. Atau mungkin Lause ambil contoh yang lain. Kalau kalian pernah dengar lagu misalnya lai 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 woman for senior. Nah, di situ lai di situ bisa artinya datang, bisa juga artinya ayo. Ya, tapi kata ini lai bisa digunakan banyak sekali di dalam kalimat-kalimat dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kemudian nomor 5 itu ingwen. Ingwen. Ingwen itu artinya bahasa Inggris. 我们现在学中文。可是在哈迪古的学校我们也有学英文.
Anak-anak tahu arti kalimat yang Lause sebutkan tadi? Oke, Lause coba. Kalau misalnya Lause bertanya dengan kalian boleh jawab, boleh unmute ya. Saya mau bertanya sama Enrico. Kebetulan Lause lihat ada Enrico. Enrico, halo. Enrico, ni hao. Enrico, tadi Lause kan menyebut berkaitan dengan kata nomor 5, ingwen. Oke, Lause ulangin ya. 我们现在学中文，可是在哈蒂克的学校，我们也有学英文。Oke, langsung mau tanya sama kamu. Kalimat yang Lause sebutkan, 我们也有学英文, itu apa? Tahu nggak kamu artinya? Ini kata-kata sederhana yang Lause gabung dalam kalimat. Mungkin kalau kalian selama ini sudah belajar banyak kosakata, dengan mendengar kalimat sederhana yang Lause sebutkan tadi, mungkin kalian bisa mengerti artinya. Nah, sekarang langsung mau coba tanyakan pada Enrico. Enrico, kamu boleh bisa jawab? Kalau ditanya jangan takut ya, kalau bisa jawab. Oke, Enrico sepertinya masih agak bingung. 有天老师看到你，有天你会不会 bisa tidak menjawab pertanyaan Lause? Kalimatnya seperti ini. Kalimatnya seperti ini. 我们也有学英文. Artinya apa ya, Yutian? Tahu artinya? Open suaranya dulu, Yutian kalau bisa menjawab. Oke, baik. Yutian juga bingung sepertinya. Baik. 我们也有学英文 itu artinya kita juga ada belajar bahasa Inggris. Ya, ini Lause hanya ambil contoh dalam kalimat. Oke, baik, kita lanjutkan dengan nomor 6. Jadi Lause menjelaskan cara baca sambil memberikan contoh sederhana. Nomor 6 itu zuo. Zuo itu artinya melakukan atau mengerjakan. Saya tanya sama Fidel, Fidel, ni xianzai zuo sheme? Kira-kira si Fidel lagi ngapain ya sekarang? Oke, coba mengerti dulu nggak pertanyaan Lause? Pertanyaan Lause adalah, Fidel, ni xianzai zuo sheme? Saya mau tanya sama Fidel nih, mumpung Fidel saya lihat ada orangnya. Oke, Fidel open suaranya, Fidel, unmute dulu. Oke, Fidel, kamu tahu nggak arti ni xianzai zuo sheme? Arti dalam bahasa Indonesia itu artinya apa ya, Fidel? Kamu sekarang lagi belajar apa? Oke, bagus. Kamu sekarang zuo. Zuo itu artinya, coba lihat di buku kembali. Mengerjakan apa? Bukan belajar ya. Oke. Nah, sekarang si Fidel sedang apa? Sedang belajar kan? Nah, kalau Lause tanya, Fidel, ni xianzai zuo sheme? Kira-kira kamu jawabnya apa dong? Kamu kan sedang belajar sama teman-teman kamu, sama Lause di sini kan? Kira-kira kalau kamu jawab dalam bahasa Mandarin, apa jawaban kamu? Silakan Fidel. 老师问 Fidel, Fidel, 你现在做什么？你大概要说什么呢 Fidel? Kira-kira kalau saya tanya begitu, kamu mau jawabnya gimana? Oke, kalau tak bisa lo bantu ya. Kamu bisa menjawab dengan sekarang, misalnya, 我现在学习中文. Fidel sekarang sedang belajar Mandarin kan bareng-bareng Lause dan teman-teman kan? Maka Fidel bisa menjawab, 我现在学习中文. Oke ya, ingat jangan takut lo menjawab. Bahasa memang mesti diucapkan. Oke, kita lanjutkan nomor 7. Kungke. Kungke itu di dalam buku artinya PR. Tapi kungke itu anak-anak, Lause tekankan, beri penekanan sedikit. Kungke itu boleh sebetulnya artinya tugas juga. Kungke itu juga boleh artinya pelajaran sebetulnya. Tapi kita lebih sering mengartikan kungke itu sebagai PR. Ya, saya
Gongke, saya memberi contoh kalimat seperti ini. Youtian, 你做好你的功课了吗？有天你做好你的功课了吗？ Fidel, Youtian tahu nggak arti kalimat yang lo sebutkan ini? Kalau tahu, kamu boleh jawab. Silakan Youtian. Jangan lupa buka suaranya kalau mau menjawab. Lutien, kamu udah mengerjakan PR kamu? Bagus sekali. Begitu dong ya. Hanhao. Ni suo de feiqiang hao. Baik, Lausa sambil mencari yang lain lagi. Oke. Jadi Lausa lanjut nomor 8. 8 itu Cinian. Cinian itu artinya tahun ini. Anak-anak jangan salah ya, harus bisa membedakan. Ada Cintian, ada Cinian. Kalau Cintian artinya hari ini. Kalau Cinian artinya tahun ini. Oke, Lausa mau kasih contoh kalimat sederhana. Contoh kalimatnya mungkin berkaitan dengan tema kita. Oke. Cinian Scarlett yao qu Zhongguo liyu. Oke, didengarkan ya. Cinian Scarlett yao qu Zhongguo liyu. Nah, kebetulan Lausa lihat ada Scarlett. Scarlett, kamu tahu nggak contoh kalimat yang Lausa sebutkan tadi artinya apa? Silakan Scarlett menjawab, open suaranya kalau tahu. Scarlett, 刚才老师跟你说，今年 Scarlett 要去中国旅游。Ya, silakan Scarlett. Apa ya arti kalimat yang Lausa kasih contoh tadi? Ni 知道吗 Scarlett? 知道不知道? Scarlett, tahun ini kamu bertamasya ke Cina. Scarlett, tahun ini kamu mau bertamasya ke pada lift. Halo anak-anak. Ya. Halo anak-anak, kita lanjutkan. Tadi sepertinya terputus, mungkin sinyalnya kurang bagus, kita lanjutkan tadi. Lausa lanjut dengan yang nomor 8 tadi. Jinian Scarlett yao qu Zhongguo liyu.
Tadi Lause sempat tanya kepada Scarlett, tapi karena terputus, maka Lause akan melanjutkan dulu. Artinya adalah tahun ini Scarlett mau jalan-jalan ke China. Oke, sekarang Lause lanjut nomor 9. Zhongguo. Zhongguo itu artinya China. Tahu negara China di mana? Di Asia Timur. Jadi Lause ambil contoh kalimat seperti ini. Lause lihat ada Matthew Gianes. Oke. Lause mau tanya Matthew dengan contoh kosakata yang ada, itu nomor 9. Matthew, 你去过中国吗? Matthew, 你去过中国吗? Oke, Matthew. Kalau Lause ucapkan kalimat tadi, Matthew tahu nggak artinya apa? Matthew, 你去过中国吗? Ini kosakata yang di nomor 9. Matthew Gianes tahu artinya? Oke, baik. Kalau tidak tahu, suaranya belum dibuka? Lause 有点听不清楚. Baik, Lause lanjutkan. Arti kalimat tadi adalah, Matthew, apakah kamu pernah pergi ke China? Itu artinya. Baik, sekarang kita lihat nomor 10. 10 itu Liu. Anak-anak, perhatikan cara bacanya. Liu. Liu itu boleh artinya jalan-jalan, traveling. Ya, kayak kamu misalnya pergi ke suatu tempat, itu namanya ni qi liu. Pergi jalan-jalan, pergi traveling. Contoh kalimat sederhananya itu seperti yang ada di tema kita. Lause ambil satu contoh sederhana. 明年 Quincy 要去中国旅游。明年 Quincy 要去中国旅游。Oke, Quincy, betulan ada Quincy-nya. Quincy, halo, kamu tahu nggak arti kalimat yang Lause contohkan tadi? 明年 Quincy 要去中国旅游。Oke, Quincy, kamu tahu nggak ya arti kalimat yang Lause contohkan tadi? Kamu boleh jawab kalau kamu tahu. 你知道刚才老师说的是什么意思吗? Bisa? Oke, baik. Quincy geleng-geleng kepala, berarti Quincy belum bisa menjawab. Artinya itu adalah tahun depan Quincy mau jalan-jalan ke China. Baik, sekarang berikutnya lagi kosakata nomor 11, 没有. 没有 itu artinya tidak ada. Tapi boleh juga artinya tidak punya atau tidak. Nah, kalau kata ini rata-rata semua anak sepertinya bisa menguasai dengan baik. Ya. Contoh kalimatnya banyak. Contoh seperti ini. Nesa 没有 汉语课本. Contohnya salah satu Nesa tidak punya buku teks buku Mandarin. Oke, contoh yang lain banyak. Saya kasih contoh lagi ya. Violen 今天没有吃饭. Violen hari ini tidak makan. Oke. Atau dalam kalimat pertanyaan, kamu sering mendengar 有没有去? Kamu pergi tidak? Betul kan? Contoh, Sherly hari ini katanya mau pergi ke sekolah. Ditunggu-tunggu, ternyata nggak datang. Maka ditanyalah kepada Sherly, Sherly, 你有没有去学校? Betul kan? Nah, ini contoh kalimat tanya dalam 有没有. Nah, 没有 sendiri itu artinya tidak ada, tidak punya, itu kalimat negatif ya, tapi bisa juga digunakan dalam kalimat tanya. Baik, kita lanjutkan nomor 12. 12 itu
kaosing. Kaosing. Kaosing itu gembira. Brian Cintian很高兴. Lalu ulangi, lalu ambil contoh kalimat. Brian Cintian很高兴. Kamu tahu nggak Brian artinya apa itu? Brian boleh jawab atau apa? Brian hari ini bergembira. Cepat sekali dia jawabnya. Dari sini ketahuan dia tuh mengerti sekali contoh kalimat yang harus disebutkan. Ini suatu非常好. Very good. Ya. Sekarang nomor 13 itu Linta. Linta itu nama orang. Linda. Tapi bacanya bukan Linda, Linta. DA dibaca kayak Linta. Kemudian nomor 14, Beijing. Beijing itu adalah ibu kota dari Jungguo. Jungguo de shoudu shi shenme? Jungguo de shoudu shi Beijing. Ibu kota negara China apa sih? Anda tahu吗? Ibu kota dalam bahasa Mandarin adalah shoudu. Jungguo de shoudu shi Beijing. Ibu kota dari negara China adalah Beijing. Cara menyebutnya bukan Beijing tapi Beijing. Ya. Dalam melafal Mandarin kita sebutnya Beijing. Tapi dalam bahasa Indonesia kita sebutnya Beijing. Ya, anak-anak. Baik, Lausa akan rangkum cara membacanya sekali lagi. Anak-anak simak, nanti Lausa akan panggil untuk membaca. Ya, yang Lausa panggil membaca nanti buka suaranya. Didengar, jangan sampai salah baca karena Lausa akan tunjuk kalian setelah ini. Ya. 什么时候来英文做功课？今年中国旅游没有高兴琳达北京。好，那现在老师要叫你们来读一读。Jadi Lausu ingin kalian membaca sebentar. Yang Lausu tunjuk, halo, yang Lausu tunjuk nanti buka suaranya. Dengarkan perintah dari Lausu. Nanti misalnya Lausu bilang, saya bilang misalnya, Quincy, kamu baca nomor 1 sampai nomor 3. Berarti Quincy baca 1 sampai 3. Mama? Saya bilang, Verlin, baca 1 sampai 3, berarti Verlin baca 1 sampai 3. Oh, oke, baik. Saya mulai. Saya mau meminta Brian membaca 1 dan nomor 2. Silakan Brian. 什么时候 Ayo, baca nomor 2 benar atau enggak? Padahal tadi langsung udah 3 kali mengulang. Bacanya sihau betul atau salah? Salah. Ulangi lagi Brian. Ulangi yang benarnya gimana dong? Sihau. Ulangi lagi. Sepertinya belum benar. Oke, ikuti Lause ya Brian. Brian buka suaranya, ikuti Lause ya. Shihou. Nah, cai tui. Oke, jangan salah baca ya. Makanya Lause ingin pertama kali selalu mengajar kalian cara bacanya supaya kalian tidak salah baca. Oke? Scarlett nomor 3 dan 4. Silakan Scarlett nomor 3 dan 4. 什么时候 Nomor 4-nya? 来 Good. Nadanya bagus. 你们要记得，当你们阅读，当你们读的时候，大家不要好像是犹疑, jangan seperti kalian ragu-ragu begitu ya. Jadi kalau bacanya kalian sudah dari awal menyimak Lause, bacanya harus yakin, penuh keyakinan. Kita lanjutkan. Saya lihat ada Shirley, saya mau Shirley membaca nomor 5 dan nomor 6. Silakan Shirley. 英文说 英文说. Lause tadi mendengar nadanya yang kurang tepat. Coba ulangi sekali lagi. Shirley. 英文说英文说. Oke. Nanti banyak belajar membaca lagi. Saya lihat ada
Violen. Violen, langsung mau kamu membaca 7 dan 8, silakan. Oh my god. 孔个前面 Ulangi lagi. udah. 孔个前面 Hint-nya bagus, seperti nadanya masih agak ragu-ragu. Kung ke Jin Nian. Oke, kita lanjutkan. Saya lanjut dengan ada Serlisan ya. Tadi kan Shirley ini Serlisan ya. Oke, baca nomor 9 dan 10. Silakan. Ya, Serlisan. Nomor 9 dan Baca. 我努力没有 Oke, cukup. Tunggu. Langsung mau kamu ulangi yang nomor 10 juga. Langsung要你再重复一下第10 yang nomor 10 punya. 没有 Oke, sebetulnya sudah hampir betul. Nah, nomor 10 ini memang rawan dengan terjadinya salah baca. Kamu lihat dia ada titik 2, itu bacanya kayak li. Kalau li bacanya kan li, betul kan? Nah, karena dia ada titik 2, maka i-nya 2. Cara membacanya gimana sih? Nih, gini nih, anak dengarkan ya. Li. Mulutnya monyong. Mulutnya agak ke depan, bibirnya ya. Liu. Liu. 我今年要去中国旅游. Oke, seperti itu ya. 你们要记得 good. 你们要记得当你们就是就是你们说汉语的时候，就是大家kalian waktu mengucapkan kata-kata yang ada di ini, kalian jangan malu-malu. Kalau bahasa jangan malu-malu ya. Oke, kita lanjutkan. Saya ingin ada 我看这里有老师先看一下 ada Matthew Angelo 老师要你读第11跟第12的 11 dan 12 Matthew Angelo 没有高兴 nomor 12 老师 ingin kamu ulangi sebentar 高兴 Oke, ikuti lause ya. Kau sing. Ulangi. G tidak boleh ada hanya. Kau sing. Lagi ulangin. G bacanya itu K-A-O. Kau. Coba seperti kamu menyebut kau. Oh, good. Itu lebih tepat ya. Kau sing. Oke. Good. Kemudian lause lihat ada Annabelle, 老师要你读13、14。Linda Beijing 老师看你，当你说第13的有点不对。Seperti yang Lause jelaskan dari awal tadi, D itu dalam Mandarin dibaca T. Memang betul nama orang itu Linda, tapi kita membacanya Linta. Ya. Nah, seperti ada seorang pebulu tangkis yang terkenal itu namanya tulisannya Lindan. Orang Indonesia kadang-kadang bacanya Lause lihat banyak bacanya Lindan, tapi bacanya benar adalah Lintan gitu ya. D itu dibaca T. Nah, sama seperti kamu baca Linda, itu bukan Linda tapi Linta. Ada sedikit nadanya juga, kalian harus perhatikan linta. Ya, jadi ada lafalnya. Kalau kita orang Indonesia kadang-kadang membaca nadanya standar kayak ini ya, tidak ada gelombang Linda. Tapi dalam Hangyu, 我们该有一点声调 linta. Seperti itu ya. Baik. Lause
satu kali lagi mengulang membaca, tapi sekali ini agak banyakan. Kalau tadi kamu disuruh baca nomor 1 sampai 2 nomor, maka Lausa akan naikkan. Setiap anak yang Lausa panggil membaca 1 sampai 4. Oke, siap ya? Saya lihat ada Wokhan Yo Ruby Gracia. Ruby, kamu baca 1 sampai 4, silakan. Cing. Oke, Lausa lihat dengar nomor 3 tadi, ulangi lagi, sepertinya ada yang sepertinya salah membaca. Coba ulangi lagi. Oke, tadi Lausa kayaknya dengarnya Shema Siho, betul tidak? Nah, ini sama seperti yang siapa yang pertama tadi ya, si Brian ya, kalau nggak salah ya. Bukan Siho, SHI itu bacanya Shi. Kebetulan yang Shi itu nada 2, maka bacanya Shi. SHI bacanya Shi, lidahnya agak ditekuk. SHI tidak boleh baca SC. Oke ya. Banyak sih contoh kata yang menggunakan SHI. Contoh seperti ini. Ni shi sei? Kamu siapa? Kamu jawab, 我是 Ruby Gracia. Langsung ulangi nih ya. Ni shi sei? Shi itu artinya adalah. Ni shi sei artinya kamu adalah siapa? Kamu jawab pertanyaan. 我是 Ruby Gracia. Nah, sama seperti yang nomor 3. Ada huruf shi kan? Tapi nadanya kedua. Maka bacanya bukan siho. Coba Ruby Gracia ulangin khusus nomor 3. Setelah Lausa jelasin pasti nggak salah baca lagi. Kan how? Itu dong. Ya, good. Nah, kalau seperti ini kan Lausa tahu salahnya dan kamu bisa memperbaiki. Next. 下一次 当然不可错. Jangan sampai salah lagi ya. Oke, baik. Saya lihat ada Jaden Andrian Chai. Oke. Lausa mau dia baca nomor 5, 6, 7, 8. Silakan. Jaden, silakan. 英文错空课 Satu lagi. Sampai nomor 8. 英文错空课去年 Good, Han Hao. Lausa mendengar dia membaca lafal pinnya bagus, nadanya juga bagus. Ini Ikecan, Lausa memuji dia bagus, Jaden. Oke, Lausa cekkan Isya. Di sini saya lihat ada Michael siapa? Lerins ya. Oke, Michael Lerins. Lausa mau kamu membaca nomor 9, 10, 11. 3 nomor ya. 9, 10, 11. Silakan. 中国旅游没有 Oke, bagus. Coba ulangi yang 1 nomor 9 dong. Lausa tadi dengar nangkep nadanya, kayaknya kuonya salah baca nadanya. Karena Lausa terbiasa mendengar orang menyebut. Oh, ini sepertinya betulan ya. Ini sudah ada perbaikan. Jungguo, kuonya nada kedua, kuoci atau kuo. Ya. 所以我们的中文呢，当你说错它的声调的时候，它有另外的意思。Jadi saat kamu salah membaca nada biasanya kalau orang biasa mendengar agak sedikit aneh dan dia kadang-kadang mempunyai makna atau arti lain. Baik, Lausa lanjutkan. Saya lihat ada Giovanna. Giovanna, Lausa mau kamu baca nomor 12, 13, 14. Silakan. Giovanna. Oke, sepertinya Giovanna tidak. Ini Lausa ganti dengan Ciara. Ciara silakan. Ciara Jeffrin. nomor berapa Pak? 12到14。12到14。12 sampai 14. 导星
Linda Beijing. Oke. Tapi Lausa tadi mendengar nadanya sepertinya masih ragu-ragu ya. Oke, nanti banyak belajar membaca. Baik, anak-anak. Anak-anak, ini adalah kosakata, ini adalah kosakata di bab 5 yang barusan kita pelajari dari nadanya, dari pinyin-nya, kemudian ada contoh kalimatnya. Nah, sekarang kita lebih lanjut, kita akan maju selangkah ke depan. Lausa akan mengajak kalian belajar contoh-contoh kalimat yang agak panjang. Ya. Anak-anak sekarang buka Tajia Kai Erse Iye, halaman 21. Di situ ada kalimat-kalimat yang lebih panjang. Artinya, setelah kalian belajar kosakata yang kata per kata itu, kalian akan diajak untuk lebih bisa lagi dengan menggabungkan dalam kalimat. Kalimatnya bagaimana? Semua sekarang perhatikan. Suaranya di unmute, di mute ya. Sekarang dengarkan Lausa, nanti akan memanggil kamu. Baik. Di sini ada contoh-contoh kalimat seperti ini. Semua diawali dengan shime shihou. Diawali dengan kata shime shihou. Shime shihou itu artinya apa tadi anak-anak? Kapan? Oke, Lausa akan membacakan Tajia ting iting. Ting iting itu artinya listen ya. 什么时候来我家？你什么时候来我家？我明天下午去你的家。Oke, halaman 21 ya anak-anak. Sekarang contoh kalimat yang kedua. Langsung ulangi lagi. Semuanya diawali dengan kata 什么时候？什么时候？什么时候回家？你们什么时候回家？我们晚上7点回家。Nah, anak-anak, dari kalimat yang Laus bacakan, ada satu kesimpulan yang mungkin bisa kalian ambil sementara bahwa pada setiap kalimat kita menggunakan kata 什么时候. Artinya apa? Artinya kalian itu mau ditekankan, ingin ditekankan pada kata 什么时候. Ya, kapan kamu ke rumahku? Kamu kapan datang ke rumahku? Ya, kapan kamu pulang ke rumah? Kalian kapan pulang ke rumah? Ya, seperti itu anak. Oke? Setelah Laus membacakan dua kalimat ini, anak-anak tidak teks ke grup, tapi fokus untuk mendengarkan. Lausa akan memanggil kalian untuk membaca. Nah, kalimat-kalimat panjang ini tentunya tingkat kesulitannya kalau tadi belajar membaca kata itu lebih mudah sebetulnya. Pada kalimat itu kalian butuh fokus yang lebih tinggi, artinya nadanya jangan salah, pinyin-nya juga tidak salah. Gitu ya. Baik. Lausa langsung akan mulai dengan memanggil kalian untuk membaca. Jadi kalau kalian baca ada salah, Lausa bisa membenarkan dan teman-teman yang lain juga bisa ikut mendengarkan. Saya memanggil ada Lausa有看到等一下有 ada lihat si Delson. Delson Chen, Lausa ingin kamu membaca kalimat yang nomor 1. Silakan. Delson, silakan membaca kalimat yang nomor 1. Lausa. 好。 Halaman berapa ya? 21 halaman 21. Wah, sepertinya tadi banyak sekali yang mungkin masih belum fokus, masih agak bingung. Nomor halaman 21 ya.
你什么时候来我家？我明天下午去你的家。好, Lause tangkap bacanya lumayan bagus. Pada kalimat terakhir, Lause ingin kamu mengulang kalimat ini. 我明天下午去你的家. Tadi Lause mendengar kamu membaca Q sama U. Lause sering mengajari kalian bahwa Q itu dibaca seperti C sama H. U kalau ada ketemu Q, maka dia dibaca seperti titik 2. I-nya ada 2. Maka bacanya bukan Cu, tapi Qu. Oke, Dasan ulangi kalimat yang terakhir. 我明天下午去你的家。我明天下午去你的家。非常好, good ya. Jangan lupa, jangan salah baca lagi. Sudah bagus sekali. Kemudian saya lihat ada Gwen Heidi. Langsung ingin kamu membaca nomor 2. Gwen, silakan. Gwen Heidi, 老师等你。 有没有在? Ya, Gwen Heidi silakan. Oke, kalau lama Lause ganti biar waktu kita tidak ini. Ada Felin Candika, Lause Kantau Yo. Felin Candika, silakan. Kalimat nomor 2, Felin. 什么时候回家？你们什么时候回家？我们晚上7点回家。很好。老师刚才听到你读的非常好, bagus ya. Oke. Sekarang lihat halaman sebelahnya 22, Lause akan membacakan, anak-anak menyimak. Nanti Lause akan panggil supaya tidak salah baca ya. Lause tekankan lagi, jangan lupa setiap awal kalimat kita itu selalu dimulai dengan kata 什么时候. Jadi ini adalah salah satu kata yang wajib kalian harus tahu artinya apa. Jangan nanti Lause udah tekankan berkali-kali, Lause tanya ulang. Pak, Michael, iya? saya itu zoom-nya kadang-kadang keluar, kadang-kadang masuk lagi. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti kamu keluar masuk lagi aja ya. Kalau sudah keluar, masuk lagi. Oke, sekarang fokus mendengarkan. 什么时候有英文课? Linda 什么时候有英文课? Linda 每天有英文课. Kalimat yang berikutnya. 什么时候做功课? 弟弟什么时候做功课? 弟弟下午2点做功课. Kalimat berikutnya. 什么时候去中国? 你什么时候去中国? Baik, anak-anak. Untuk arti di samping sudah ada artinya, maka kalian bisa melihat sendiri, Lause tidak membacakan ya. Jadi Lause fokus dulu supaya kalian bisa membaca kalimat ini dengan benar, dengan nada yang benar, dengan pinyin yang benar ya. Tujuannya adalah kamu jangan salah mengucapkan dulu. Itu yang tujuan pertama. Yang berikutnya baru kalian pahami apa arti kalimatnya, kemudian kalian belajar untuk mengucapkan gitu anak-anak. Oke, Lause akan panggil Chu Junsen. Lause jiao ni hao. Silakan. Yang di atas ya, yang 什么时候有英文课, itu kalimat yang Junsen harus baca. Ya. 你可以开始, Chu Junsen. 什么时候有英文课？Linda 什么时候有英文课？Linda 每天有英文课。很好，老师刚才听到你说的拼音不错，还有就是你读的声调
也是差不多好。Nadanya juga bagus, ya. Lumayan bagus. Oke. Berikutnya, 老师要教. Seperti Felin, seperti Junsen itu sudah membaca cukup baik, ya. Sudah bagus. Jadi anak-anak lain bisa meniru, mereka membacanya nadanya, kemudian pinyin-nya, jangan sampai nanti ada kesalahan lah. 老师教下一个我教看一下，老师先找一下好吗？ Alexa, oke Alexa silakan. Nomor 2 Alexa. 什么时候做功课？弟弟。什么时候做功课？弟弟。下午2点做功课。Ini ya caputu apa? Juga lumayan, ya. Baik, hanya tingkatkan lagi sedikit biar lebih bagus. 好，如果老师觉得你们就是读的拼音还有声调差不多好，所以老师觉得那好吧， jadi tidak perlu dijelaskan. Kecuali kalau ada salah baca, mungkin 老师 akan koreksi. Oke, 下一个老师先查看一下，有老师看有 Kayla Chaniadi. 好，老师要你读第三行的 baris yang ketiga. Kayla Chaniadi. Kayla 有在没有在？有。好。yang 什么时候去中国是哪一个？ Kayla 你可以开始。 Tunggu. 22Y halaman 22 nomor 3. Anak-anak jangan lupa ya, tetap fokus walaupun kalian belajar dari rumah. Kita tetap semangat belajar. 我们坚持下去。找到了吗，Kayla？什么时候过中国？你什么时候过中国？ Oke, langsung mau koreksi yang ini nih. Tadi ada satu anak yang salah baca, 老师lupa，刚才有一个学生他有念错这个Q sama U, dia baca cu. Nah, sekarang Kayla mengulangi, artinya mungkin Kayla tadi mungkin tidak mendengar. Q sama U, belakang U itu adalah seperti I.2. Jadi huruf U kalau ketemu dengan Q, maka dia dibaca I.2. Kalau I.1 kita bacanya C, Q itu dibaca CH dalam bahasa Indonesia kita. Kalau dia ada 2 buah I, maka kamu bacanya C begitu. Mulut kamu monyongkan ke depan, bukan dibaca Ku. Oke, kalau begitu langsung mau kamu ulangi lagi, Kayla. Jangan sampai salah baca lagi. Silakan. Kayla, ulangi sekali lagi biar tidak salah baca lagi. 什么时候过中国？ Oke, stop dulu, stop. 去, coba ikut terus. 去. 去。 Nah, oke. Sekarang boleh mulai lagi. Oke. 什么时候去中国？你什么时候去中国？ 对，那才对. Itu baru betul ya. Jangan okay. nanti salah baca. Siapa yang ngajari? 谁教你的？老师你认为waduh，老师没有教你念ku的。Saya tidak pernah ngajari kamu baca ku ya. 好，你要记得，你要记住。Ingat ya. Oke, kita lanjutkan. 老师 Oke. 老师 akan panggil 5 anak lagi. 5 anak ini mengulang sekilas
mungkin masih banyak yang dia belum paham, atau mungkin dia tidak bisa bahkan membaca kalimatnya. Ya, langsung panggil 5 anak lagi, yang lain menyimak. Saya panggil Valencia Agatali. Ulangi lagi nomor yang paling pertama, nomor 1.什么时候来我家？你什么时候来我家？明天下午去你的家。bagus 1 2 3很好，你念得很好。那老师要你再说一遍第四行的 baris yang keempat. Diulangi lagi coba. Valencia yang nomor 4 saja diulangin. 我明天下午去你的家。 Baik, ci-nya jangan ragu-ragu membaca ya. Tadi hanya Lausa hanya menangkap kamu membaca ci-nya agak ragu-ragu. Oke, kita lanjutkan. Saya panggil Gabriel Nicholas Suryajaya, silakan nomor 2. Gabriel Nicholas. Ya, Kamu baca nomor 2, silakan. Halaman 21. Ini ketahuan tidak fokus nih, tidak menyimak. 所以学生们大家来一起学习，所以虽然你们在家里学，可是你们要注意老师的课， tetap fokus, tetap menyimak supaya tidak ketinggalan. Ya, silakan Gabriel. Nomor 2, 什么时候回家? Itu kalimat yang dibaca. 什么时候回家？你什么时候回家？ Kalimat terakhirnya woman. Masih ada satu yang belum. 我们晚上几点回家？ Oke, 好，7点回家. Baik. Tingkatkan lagi, Lausa lihat pada beberapa, walaupun tidak salah total, tapi artinya Saya Pak. kamu butuh lagi untuk belajar membaca pinyin atau nadanya. Kemudian berikutnya lagi, Xiaike, Lausa Jiao, Candice, silakan Candice. Candice nomor 3. Ya. 好。什么时候去中国？ 你错了 Pak. Kamu bacain nomor Iersan yang halaman 22. Iersan di halaman 22 berarti yang baris yang paling di atasnya. Oh, yang paling atas. 对，最上面的。什么时候有英文课？琳达什么时候有英文课？琳达每天有英文课。Nadanya tidak jelek-jelek sekali, tapi sepertinya pinyin agak sedikit aneh waktu kamu membaca 什么时候. Sepertinya kamu membaca how itu menjadi how kalau didengar apa di pendengaran saya. Harusnya membacanya 什么时候. Oke? Candice, coba kamu ulangi satu kata saja. 什么时候, satu kalimat. 什么时候? Nah, itu baru betul ya. Oke. Kita lanjutkan. Ada John Kim. John Kim nih, 下一个是你 yang di bawahnya. John Kim, you cai ma John Kim. Baik.
Laosa tidak tahu apakah anak-anak yang di sini, apalagi yang tidak buka kameranya, ada atau tidak, fokus atau tidak. Kalau Laosa memanggil tapi agak sedikit lama, Laosa akan ganti dengan yang lain. Saya panggil Darren David. Darren David, silakan kamu baca yang nomor 2 di halaman 22. Sama hi ho. Sama hi ho. Stop dulu, stop, supaya jangan kelanjut salahnya. Oke, ikuti Laosa dulu ya. Sema shihou. Sama shihou. Oke, itu ulangi. Kalau sekarang ulangi lagi, itu baru benar ya. Sekarang kamu ulangi lagi. Sama shihou. Sama shihou. Zuo gongke. Titi sama shihou. Zuo gongke. Titi xiao liang tian zuo gongke. Oh, hai hao. Masih lumayan oke ya. Hanya tadi salah sema shihou. Baik. Terakhir untuk kalimat ini, Laosa panggil Marcel Alvaro. Silakan. Marcel Alvaro. Halo Marcel, 你有在吗 Marcel? Oke, 好，那我们换别的学生， kita ganti yang lain. Naomi, 老师教 Naomi 吧。OK， 好，老师教 Quincy 吧。Quincy 他说他要，可以。Quincy， 请。Quincy silakan. 什么时候去中国？你什么时候去中国？ Wah, ternyata Quincy itu bacanya bagus, makanya dia mau baca ya. Oke, ini suatu非常好。Yang kamu ucapkan bagus, nadanya bagus, pinyin-nya juga menurut Laosa cukup tepat. Nah, anak-anak, ini adalah contoh kalimat yang ada pada bab 5. Jadi, Laosa ulangi lagi. Kita awal belajar bab 5 itu satu, kita belajar nadanya, kita belajar pinyin, jangan sampai salah baca. Nah, kemudian kalimat-kalimatnya juga kita tidak salah baca. Setelah kamu tidak salah baca kalimat, nadanya tidak salah, maka kamu mulai untuk lebih maju lagi, kamu mulai mengerti kalimat-kalimatnya. Kemudian kamu mulai menggunakan kalimat-kalimat itu dalam kehidupan sehari-hari kamu. Seperti sema shihou. Kamu pasti sering menggunakan kata ini. Betul nggak? Betul kan? Misalnya ada kerja kelompok atau ada apa. Pasti tanya temannya, kapan kamu kerjain? Ini sema shihou zuo begitu. Paham ya anak-anak ya? Jadi memang ini kalimat-kalimat yang kita pelajari ini memang sangat berkaitan sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dasar ya. Oke anak-anak, setelah kalian mau belajar kosakata pinyin contoh kalimatnya, ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, 刚才老师就是看到有人问apa ya, 功课ya, 功课, bacanya 功课. Oke anak-anak, masih ada waktu. Laosa tanggung ya, ini waktunya tanggung, biar Laosa gunakan Zoom-nya untuk kita habisin untuk yang materi yang terakhir, maksudnya yang di bab 5 ini di speaking. Anak-anak langsung buka halaman 23 deh. Laosa lihat masih ada 15 menit lagi, kita bisa gunakan. Laosa tidak memberi tugas dulu ya, jadi Laosa ingin kita belajar ini dulu. Belajar speaking-nya, belajar mengucapkan, belajar nadanya ya. Oke, sekarang anak-anak buka halaman 23. 大家开23页, silakan. Oke, sudah ya. Di sini ada speaking singkat. Speaking singkat ini nanti kalau
masih ada waktu sebelum pas, kita coba. Tapi kalau misalnya tidak sempat, ya berarti Lause tidak akan suruh kamu buat dalam video. Ya, anak-anak dengarkan Tajia Ting Wo Suo. Dengarkan saya membaca. Tajia Ting Wo Du. 你什么时候去中国？今年12月15号，我们一家人要去中国旅游。我们还没有去过中国，我们一家人很高兴。Anak-anak, ini sangat singkat sekali speakingnya. Memang dibuatkan speaking singkat supaya kamu itu bisa menguasai dengan cepat. Nah, anak-anak lihat ya, Lause ingin menyinggung kembali pada kalimat yang paling pertama itu ada 今年12月15号. Itu kembali kamu sebenarnya bersenggolan dengan waktu tanggal. Makanya seperti yang Lause jelaskan dari awal, bahwa bab 5 itu sebenarnya ada kaitan dengan bab 3, bab 4. Dia masih ada kaitan dengan waktu, jam, waktu, tanggal. Dan yang bab 5 ini kan kamu belajar kapan. Kalau ditanya kapan, biasanya berkaitan dengan waktu, dengan tanggal, dengan hari, dengan tahun, betul kan? Nah, makanya 3 bab ini, 43, 45 sangat berkaitan di antaranya. Baik, anak-anak. Untuk speaking ini, Lause ingin langsung tes saja. Cinian. Lause ulangi sekali lagi, anak-anak fokus. 你什么时候去中国? Lause agak temponya diperlambat ya. 今年12月15号，我们一家人要去中国旅游。我们还没有去过中国，我们一家人很高兴。Baik, langsung saja Lause suruh kalian membaca, melatih kalian untuk membaca. Vincent Joseph, kamu silakan baca. Karena kalimatnya tidak begitu panjang speakingnya, kamu boleh habiskan speakingnya ya. 好，你可以开始。你什么时候去中国？12月15号，我们一家人要去中国旅游。我们还没有去过中国，我们一家人很高兴。Oke. Vincent, jangan lupa baca Q, bacanya Q ya. Tadi Lause masih sempat, kayaknya sepertinya masih ada sedikit miss. Q. Memang huruf-huruf ini yang Lause tadi, misalnya Liu, Q itu sering sekali banyak anak salah baca. Itu kata-kata yang huruf-huruf yang banyak anak salah membaca ya. Oke. Maka yang salah baca ini Lause harus ulang-ulang terus biar kamu tidak salah gitu. Oke, Lause panggil lagi yang lain, kita tes yang lain. Jadi kamu dikasih kesempatan untuk membaca. Ada Stanley Octaviano, silakan. Stanley, silakan. Bentar ya. 好，老师等你。G itu tidak dibaca pakai H, bacanya kau sing ya. Anak-anak tidak teks supaya tidak mengganggu temannya yang lain. Stanley, kai shima, apakah bisa mulai Stanley? Oke, kalau belum ketemu Lause ganti orang dulu. Stanley udah ketemu? Ini tahu lama Stanley. Oke, baik, Lause ganti ya biar cepat. Lause Vivian Jonathan silakan. Vivian Jonathan. Baik. 你什么时候去中国？今年12月15号，我们一家人要去中国旅游。我们还没有去过中国，我们一家人很高兴。 Baik, cukup baik.
kita lanjutkan. Kalau tidak ada kesalahan begitu, kita langsung akan lanjut. Kita langsung panggil berikutnya. Youtian, langsung Yauting Youtian, Pak. Silakan Youtian. 你什么时候在中国？ Oke, stop. Youtian, stop. Youtian, stop dulu. Ayo, tadi langsung bilang perginya gimana bacanya. Ikuti langsung deh. 去. 是 Ulangi. 去. 去。 Good. Ulangi lagi. Silakan. 你什么时候是中 kok 国？ baca ce lagi? 去. 去 Oke, ini kalau sudah terbiasa baca salah gawat. Ulangi lagi dari kalimat awal, silakan. 你什么时候去中国？ Itu baru betul ya, lanjutkan. 12月15号，我们一家人要去中国。 Jangan ce. Ulangi, stop. Jangan baca ce ya. Lalu kayaknya tangkap Youtian kayaknya terbiasa salah baca di kata ce, jadi dia agak susah ngubahnya. 去. 千万你千万要记住去. Ya, oke. Lanjut dari yang kalimat kedua. 我们还没有去过中国，我们一家人很高兴。 Baik, sebetulnya kamu bagus bacanya cukup baik, tapi pada pinyin ku, QU kamu bacanya kayaknya langsung lihat ada dibaca ku, ada dibaca ce, nah itu harus diingat ya, ci. Saya tangkap banyak sekali anak salah membaca. Nanti banyak-banyak latihan ya supaya jangan salah baca nih. Ya, oke. Baik. Kita lanjutkan. Saya panggil Antoni Lawadinata, silakan. Ni 什么时候去中国？今年12月15号。 我们一家人要去中国旅游，我们还没有去过中国，我们一家人很高兴。很好, oke, baik. Terakhir ya, Vanessa QR, silakan. 最后的老师叫 Vanessa, 请。 Hello. 呀，好 ，Vanessa 老师叫你，请你可以马上开始。Vanessa 有在没有在 ？OK， 如果太久的话，那我们就换别的吧。Terlalu lama kita ganti yang lain. Saya panggil Delas, coba langsung cari dulu. Kan Asia. Clarissa Hediana, silakan. Clarissa Hediana, 你是最后的，老师教你。好，你可以 silakan. Clarissa， 最后的老师，我们等你。Oke, kalau tidak ada, 好吧， masih ada waktu. 我们的时间还有剩下5分钟, waktu kita masih ada sisa 5 menit. Anak-anak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan minggu depan langsung khusus buat video tentang pelajaran bab 5. Saya lihat mungkin masih banyak yang salah baca tadi. Ya, sambil mungkin akan dijelaskan beberapa kalimat. Clarissa sudah ada orangnya? Oke, kalau tidak ada. Oke, baik. Ditutup ya, jadi langsung tidak jadi memanggil. Kita cukupkan untuk membaca ini. Anak-anak, tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, dengarkan. Tidak ada. Kamu nanti setelah, oke, anak-anak, setelah kamu
belajar kosakata, nada, kalimat dan lain-lain, nah, nanti kamu bisa mengulang. Mengulang itu penting supaya kamu tidak lupa. Ya, oke. Untuk goresan, Lause kan belum memberikan. Nah, karena Lause belum memberikan, kalian jangan buat dulu. Minggu depan baru kita fokus di latihannya. Yang penting kamu paham dulu hari ini tentang cara bacanya, kalimatnya, penggunaannya, seperti itu. Ya, jadi tugas tidak usah dulu kerjakan. Minggu depan Lause baru kasih share goresannya, kemudian tugas apa yang harus dilakukan. Tapi kalau kalian mau sambil mengisi-ngisi kosakata, misalnya di bab latihan bab 5 itu kan ada kosakata, nah itu boleh mungkin ya, supaya kamu tidak lupa dulu, boleh, silakan. Kamu boleh isi-isi dulu, nggak apa-apa. Yang penting goresannya yang belum Lause ajarkan, jangan. Kalau Lause belum ajar, biasanya banyak yang salah membuat. Nanti Lause pasti akan share kan langkah-langkah membuatnya. Ya, jadi hari Yang ini workbook kan? yang workbook. Jadi hari ini Lause pikir cukup kita belajar sampai di sini untuk yang bab kelima. Ya, minggu depan kita bertemu kembali. 所以今天我们学到这里，下个星期我们再见，我们再学汉语课。Mungkin minggu depan Lause akan fokuskan kalian ke penulisan, ke latihan. Ya, anak-anak, cukup ya? Oke. Kalau begitu, terima kasih atas perhatian kalian. Lause.